pertama kali lihat makanan ini tuh berasa aneh sebenarnya. Karena makanan ini nggak berbentuk, warnanya agak mengarah ke bening, disiram kuah. Tapi ternyata setelah dicicip, enak banget. Temenin aku masak yuk. Kita siapkan dulu 250 gram tepung tapioka. Di sini aku pakai tepung tapioka cap Pak Tani itu ya. Kemudian masukkan irisan daun bawang, boleh dicampurin irisan daun seledri juga. Supaya lebih mantap, kita tambahin garam dan penyedap secukupnya. Lanjut, kita tambahin air. Aku pakai 1500 ml air, masukkannya secara bertahap sambil dimasukin, sambil diaduk ya sampai tercampur rata. Kalau dimasukin sekaligus ntar dia itu agak lebih sulit tercampur ratanya. Kalau misalnya mau lebih mudah sebenarnya enakan pakai balloon wax. Kalau udah tercampur rata, bisa kita tambahin air sisanya tadi. Terus campur lagi sampai tercampur rata semuanya. Kalau udah tercampur rata, bisa kita hidupin kompor, masak sambil diaduk terus. Karena itu jangan sampai gosong bagian bawahnya. Pakai api sedang saja supaya nggak gampang gosong ya. Ini masaknya nggak lama karena dia kalau udah mulai mendidih itu udah mulai mengental. Aku lupa ini makanan dari daerah mana, tapi kalau menurutku enak banget kalau misalnya untuk jadi cemilan di sore hari. Ini udah mulai mengental tuh, udah kelihatan. Kalau misalnya ada sagu, pakai sagu sebenarnya ya. Cuma aku adanya tepung tapioka, jadi aku pakai tepung tapioka. Oke, aduk terus. Nah, ini udah mulai mengental nih. Kalau misalnya warnanya udah bening nanti berarti udah benar-benar mateng. Kalau ini belum mateng betul. Kita aduk terus pokoknya. Apalagi kalau udah ngental kayak gini harus lebih sering lagi diaduk. Ada yang tahu nggak ini makanan dari daerah mana? Katanya dulu ini makanan biasa jadi jajanan anak-anak sekolah. Tapi kalau sekarang nggak pernah kelihatan ya kalau di daerahku. Nggak tahu kalau di daerah kalian semua. Ini udah hampir matang, pokoknya kalau udah bening ntar udah matang ya. Sisihkan dulu, siapkan loyang, terus kita oles dengan minyak, kita masukin ke loyang. Sebenarnya nggak masukin ke loyang juga tuh nggak apa-apa, karena kan dia nanti dimakannya itu nggak berbentuk gitu. Kecuali kalau misalnya memang mau makannya dalam keadaan berbentuk. Biasanya yang dijual-jual orang memang berbentuk, nanti dipotong persegi. Tapi kalau aku ini sebenarnya mau dipindahin aja, bukan untuk dibentuk ya. Oke, ini kita tunggu dingin. Sambil nunggu dingin, kita siapin dulu bumbunya. Siapkan cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan rawit secukupnya. Kemudian kita campurkan dengan kacang tanah yang udah disangrai. Aku pakai 100 gram kacang tanah goreng. Kalau menurutku semakin banyak kuahnya semakin enak. Jadi bisa dibanyakin takarannya kalau misalnya mau lebih banyak ya. Kasih air secukupnya supaya mudah nanti untuk ngehalusin. Terus kita haluskan dulu. Kalau misalnya mau diulek rasanya ntar bakalan lebih enak. Tapi kita blender aja ya di sini. Udah halus, tinggal kita tumis dulu. Kita kasih sedikit minyak dan tumis sampai wangi atau harum. Kita tambahkan air, daun jeruk, gula putih, gula merah, garam, dan penyedap secukupnya. Ada sebagian orang yang mencampurkan sedikit tepung maizena atau tepung beras ke dalam kuahnya supaya lebih kental. Tapi aku lebih suka nggak pakai, jadi murni kayak gini aja. Menurutku udah enak banget. Ini kita masak sampai dia mendidih. Udah mateng nih kayaknya, kita tunggu agak dingin dulu baru siap kita santap. Kita letakkan adonan kita tadi ke piring atau wadah untuk makan. Di sini aku pakai piring kecil aja karena kita mau pencicipan dulu. Tim asin bakalan suka banget nih dengan ini. Lanjut kita kuahi dengan kuah kacang yang udah kita bikin tadi. Tambah sempurna kalau dikasih irisan seledri dan bawang merah goreng. Udah jadi deh. Tinggal dimakan. Kuahnya yang banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu. Enak banget. Makasih banyak sudah mampir. Murah rezeki sehat selalu. Kalau di daerah kalian, apa namanya nih?